Oh God, thank God. Let her in! Look at her face, Michelle! No. Let me in! Let me in! Yeah! Yeah! Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Alur cerita film kali ini berjudul 10 Cloverfield yang dirilis tahun 2016 dan skor rating 7,2 di IMDb. Film ini termasuk dalam franchise kedua Cloverfield, tapi tidak ada kaitannya sama sekali dengan film sebelumnya. Walau film ini memiliki modal kecil, tapi berhasil mendapatkan untung besar, karena film ini berhasil menjerat para penonton lewat rasa penasaran. Nah, buat yang udah penasaran, kita tonton aja langsung alur filmnya. Di scene awal, ada seorang wanita yang sedang sibuk membereskan baju-bajunya. Wanita ini bernama Michelle. Saat ini, Michelle dan tunangannya memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja. Karena itulah Michelle memutuskan untuk pergi meninggalkan kekasihnya. Di tengah perjalanannya, Michelle sempat menerima telepon dari kekasihnya yang bernama Ben. Michelle pun hanya diam mendengarkan telepon dari Ben. Dan tak lama kemudian, Michelle mengalami kecelakaan. Saat sudah sadar, Michelle menyadari kalau dirinya sedang dalam perawatan medis karena infus yang terpasang di lengannya. Tapi yang aneh, sebelah kaki Michelle malah dihubungkan dengan sebuah rantai yang tak bisa dilepaskan. Di pojok ruangan, Michelle melihat tas beserta barang-barangnya. Karena panik, Michelle pun menggunakan tiang infus untuk mengambil handphone. Tapi sayangnya di ruangan tersebut, Michelle tak mendapatkan sinyal. Dan tak lama kemudian, seseorang datang membukakan pintu ruangannya. I'm going to keep you alive. Ya, bapak-bapak inilah yang ternyata merawat luka Michelle, dan orang ini bernama Howard. Work on getting handy with this. Michelle pun mengancam kalau pacarnya akan mencari dan menelpon polisi. Akan tetapi, Howard terlihat tenang-tenang saja, bahkan memberikan kunci untuk melepaskan kaki Michelle. Walau kunci rantai Michelle telah diberikan, dia tetap dikurung Howard di dalam ruangan tersebut. Michelle pun dengan cepat melepaskan kakinya, lalu Michelle juga membuat senjata untuk menyerang Howard. Michelle pun memancing Howard untuk segera datang dengan sengaja membakar kemejanya dan menaruhnya ke dalam ventilasi udara. Sesuai dugaan Michelle, Howard pun datang lagi ke ruangannya. Saat Michelle sadar dari pingsannya, Howard sudah berada tepat di depannya. Walau Howard sudah memberikannya makanan dan obat, Michelle tetap memohon untuk dikeluarkan. Just let me go, please. There's nowhere to go, Michelle. What do you mean? Lalu Howard pun menjelaskan kalau dialah yang menyelamatkan Michelle dari kecelakaan. Dan dia juga mengatakan kalau Michelle harusnya bersyukur karena bisa berada di sini. Karena di luar ruangan sudah tak ada lagi tempat untuk dituju. You can't leave. An attack means fallout. Ya, Howard mengatakan kalau di luar sedang terjadi serangan. Dan saat ini mereka sedang berada di bunker atau ruang bawah tanah milik Howard. Akan tetapi Michelle tetap bersikeras untuk meminta pergi keluar. Howard pun menjelaskan kalau mereka tak bisa keluar karena adanya serangan menggunakan bahan kimia. Hal tersebut membuat udara di luar menjadi tercemar sehingga sangat berbahaya saat menghirup udara. Menurut Howard, dibutuhkan beberapa tahun untuk menunggu semua kembali normal. Lalu ada hal yang membuat Michelle merasa aneh, yaitu cerita Howard yang menjelaskan kalau serangan tersebut dikarenakan alien dari Mars. Dan ditambah lagi, Howard telah membuat ruangan bawah tanah ini jauh sebelum terjadi serangan. Saat Michelle meminta untuk menelpon keluarganya, Howard mengatakan kalau itu tidak bisa dilakukan.
karena semua orang yang berada di luar ruangan ini pasti telah meninggoy, dan tak lama kemudian terdengar suara berisik dari luar kamar. Karena pintu kamar Michelle tak dikunci, Michelle pun memberanikan diri untuk pergi keluar kamar. Saat sampai di ruang persediaan makanan, Michelle bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Emmett. You're hungry? Lalu Michelle pun bertanya berapa lama dia sudah berada di sini. Lalu Emmett menjawab kalau dia juga lupa karena di ruangan ini susah untuk membedakan siang dan malam. Michelle pun mengatakan kalau dia ingin pergi dari sini, tapi Emmett memberi peringatan hal yang sama, yaitu adanya serangan yang mengakibatkan udara terkontaminasi. I see you've met Emmett. Let's go. Bathroom time. Lalu Howard membawa Michelle ke ruangan lain yang ternyata ruangan tersebut merupakan ruang utama yang memiliki fasilitas lengkap. Howard juga menjelaskan kalau di ruangan ini bisa mendapatkan udara serta air bersih dikarenakan alat penyaring dan juga sumber listrik yang dihasilkan dari generator. This is my private space. I'm not some pervert. Just go. Howard juga menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Megan yang dulunya pernah berada di sini. Karena Howard tahu kalau Michelle masih ragu pada ceritanya, Howard pun membawa Michelle ke depan pintu keluar. Dan dari jendela pintu tersebut, terlihat kalau binatang ternaknya meninggoy secara mengerikan karena terpapar udara di luar. Tapi di sisi lain, Michelle juga melihat sebuah mobil dengan kondisi penuh goresan yang membuat Michelle teringat dengan insiden kecelakaannya. No one comes in or out. Saat Michelle kembali ke kamarnya, Emmett tiba-tiba datang mengajak Michelle untuk ngobrol. Di sini, Emmett menceritakan kalau dialah yang membantu Howard untuk membangun bunker yang mereka tempati sekarang. I never paid much attention until he hired me to help him get this place set up. Tapi ternyata Michelle masih tak percaya dengan semua perkataan Howard, dan Emmett mengatakan kalau dia sendiri melihat apa yang telah terjadi di luar sana. What do you mean? Like an explosion from way far off? No, this was more like something you read about in the Bible. The attack I saw myself. How do you know that? Because I told him. Tak lama kemudian Howard mengajak mereka untuk makan bersama, tapi suasananya sangat terasa kaku dan canggung. Emmett pun mulai bicara untuk mencairkan suasana, akan tetapi Howard justru kesal dan merasa kalau mereka berdua tak menghormatinya sama sekali. What exactly do you think you're doing? Is that how you thank me for saving your life? I'm so sorry. Setelah mereka duduk kembali, ternyata Michelle memanfaatkan kondisi tadi untuk mengambil kunci di kantong Howard, dan tak lama kemudian terdengar suara mobil dari atas. Ya, Michelle pun langsung lari ke pintu depan. Howard pun mengejar Michelle dan memperingatkan untuk tidak membuka pintu. Tapi tak disangka Michelle berhasil sampai ke pintu depan. Dan tepat di luar ruangan terdapat mobil dengan keadaan menyala. Oh God, thank God. Let her in! Look at her face, Michelle! Wanita tersebut memaksa Michelle agar dia bisa masuk. Howard pun terus memperingatkan Michelle agar tak membuka pintunya. Di sini Michelle pun menjadi ragu karena dari wajah wanita tersebut terlihat luka-luka yang sangat mengerikan efek dari terpapar radiasi. Karena kejadian tadi, Michelle pun mulai percaya dengan cerita Howard. Di sini, Howard pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ternyata saat terjadi serangan awal, Howard menjadi panik dan tak sengaja menabrak Michelle. I'm the reason you went off the road. It was an accident, but it was my fault. I was afraid to tell you. If you want. Lalu scene selanjutnya, Howard meminta bantuan Michelle untuk menjahitkan lukanya yang diakibatkan insiden sebelumnya. Di sini mereka pun mulai saling bicara dan lagi-lagi Howard menceritakan seorang wanita yang bernama Megan. Her mother turned her against me, took her off to Chicago. At least I tried to help them.
Hari-hari pun berlalu, Michelle pun mulai percaya dengan segala cerita Howard dan mulai membiasakan diri. Untuk mengisi waktu luang, mereka pun mulai bermain, nonton film, dan lain-lain. Saat mereka sedang santai, tiba-tiba terdengar suara yang sangat nyaring dari luar. Howard. Stay calm. We're okay. What was that? Quiet. Lalu mendadak lampu peringatan menyala, dan ternyata itu adalah tanda bahwa mesin penyaring udara telah mati. And that's worse. Karena pintu menuju mesin penyaring bermasalah, Howard terpaksa meminta Michelle untuk menyalakan ulang mesinnya. Karena hanya Michelle yang bisa masuk dengan melewati ventilasi udara. Don't get stuck. Sesampainya di ruang mesin, Michelle pun berhasil menyalakan kembali. Lalu fokusnya teralihkan ke sebuah tangga yang menuju ke sebuah jendela. Ditambah lagi, di sana Michelle menemukan sesuatu. He lied about Megan. Michelle pun mengatakan kalau dia menemukan sebuah anting yang berlumuran darah, dan Michelle sangat yakin bahwa anting tersebut milik Megan. His earring was with it. Akan tetapi, Emmett merasa yakin kalau anting yang ditemukan Michelle merupakan milik wanita yang bernama Brittany. Dan dari kabar yang Emmett dapat, Brittany telah menghilang semenjak 2 tahun lalu. It was on the news and everything. Most people just thought she skipped town. He said to my face that this was his daughter. He said this was Megan. Yang membuat mereka semakin curiga adalah mereka tak sengaja menemukan foto Howard dan Brittany. Lalu Michelle memiliki ide untuk membuat baju pelindung. Emmett pun setuju untuk membantunya dan mulai mencari beberapa alat dan bahan secara diam-diam. Michelle pun memanfaatkan segala barang yang ada dan untungnya profesi Michelle sebagai desainer baju membuatnya semakin mudah dalam menyiapkan kostum pelindung. If Howard finds us, he's gonna kill us. Setelah beberapa saat, mendadak Howard meminta bantuan Michelle dan Emmett untuk memindahkan sebuah tong. Dan ternyata tong tersebut berisikan asam sulfat atau air keras yang dimana asam sulfat ini sangat korosif. Singkatnya, kalau manusia direndam dengan cairan ini, maka manusia tersebut akan musnah hingga ke tulang-tulangnya. Tell me what you two are doing with this. Ternyata Howard mengetahui gerak-gerik mereka. Karena curiga, Howard pun memaksa Emmett dan Michelle untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Di sini, Emmett pun berusaha melindungi Michelle dengan mengatakan kalau sebenarnya dia berniat untuk mencuri pistol milik Howard. I wanted your gun. I want her to respect me the way that she respects you. I'm sorry. Dan tiba-tiba, ya, Emmett pun tewas saat itu juga. Michelle yang shock pun hanya bisa terdiam ketakutan, sedangkan Howard mencoba menenangkan Michelle dan menyuruhnya untuk pergi ke kamar saja. Michelle pun hanya terdiam di kamarnya, dan tak lama kemudian Howard datang sambil membawakan semangkuk es krim. Dan kali ini sosok Howard tiba-tiba saja berbeda. I know that this isn't the life you prefer, but I want us to be a happy family. You and me. Kini mereka hanya berdua. Di sini Michelle pun yakin kalau nantinya Howard akan mengenak-enakkan dirinya. Sebelum semua itu terjadi, Michelle pun dengan cepat menyelesaikan baju pelindungnya. Tapi tak lama kemudian Howard pun datang ke kamar Michelle untuk mengajak makan malam. Tapi sialnya Howard menyadari sesuatu yang berada di balik kasurnya. Michelle pun berlari ke kamar Howard untuk mencari cara keluar. Akan tetapi dia malah mendapati tubuh Emmett yang sedang dimarinasi dengan cairan asam sulfat. You gonna walk out on me? Di sini Howard benar-benar merasa kesal. Akan tetapi Michelle berhasil memanfaatkan tong yang berisi cairan sulfat dengan menendangnya ke arah Howard. Michelle pun segera kembali ke kamarnya untuk mengambil baju pelindung. Lalu akibat perbuatannya tadi, kini ruangan utama sudah dipenuhi dengan api. Kini satu-satunya jalan hanya lewat ventilasi udara. Dan tiba-tiba
Ya, Michelle mendapatkan serangan dari Howard. Stay with me. Michelle pun berhasil ke ruang mesin penyaring udara. Dengan cepat, Michelle memasang baju pelindungnya sesaat sebelum keluar. Ya, Michelle pun berhasil keluar dari bunker. Lalu Michelle mencoba untuk menyalakan mobil dan secara tak sengaja Michelle malah merobek baju pelindungnya. Saat Michelle melihat burung yang terbang, kini dia pun sadar kalau udaranya sudah tak tercemar. Lalu Michelle pun memberanikan diri untuk membuka topengnya. Entah cerita Howard itu betul atau bohong, yang jelas udara di luar ternyata tak terkontaminasi. Tapi tak lama kemudian Michelle malah melihat sesuatu yang aneh di langit. Ya, ternyata cerita Howard tentang alien lah yang benar-benar terjadi. Come on. Karena pesawat tersebut terlihat menurunkan sesuatu, dengan cepat Michelle pun segera menaiki mobil Howard. Tapi karena tak memiliki kuncinya, mobil tersebut tak bisa digunakan. Lalu Michelle pun bersembunyi ke gudang kosong, dan di sana dia menemukan mayat dari wanita yang sebelumnya pernah dia temui. Karena ada sosok aneh yang muncul, Michelle pun mulai mencari kunci dari mayat wanita tersebut. Selanjutnya, Michelle pun langsung berlari kencang dan sosok alien tersebut mulai mengejarnya. Tiba-tiba, ya, muncul pesawat alien yang langsung menyerang Michelle menggunakan gas beracun. Michelle pun berlari ke arah topengnya untuk berlindung. Selanjutnya, Michelle mendapatkan serangan lanjutan dari alien, dan Michelle hanya bisa berlindung di dalam mobil. Tak disangka, pesawat alien tersebut menarik mobil Michelle. Michelle pun hampir menyerah, akan tetapi dia menemukan sebuah korek api dan sebotol alkohol. Michelle pun memiliki ide untuk meledakkan pesawat alien tersebut. Ya, akhirnya Michelle berhasil selamat. Lalu dengan cepat dia menggunakan mobil si wanita dan segera pergi dari tempat tersebut. Di perjalanan dia mendengar kabar di radio kalau di suatu daerah ada kumpulan orang-orang yang berhasil bertahan. If you are hearing this and aren't in a safe zone, there are people in Houston. Come join us. Film pun tamat. Film 10 Cloverfield secara sederhananya merupakan film bergaya fiksi ilmiah dengan balutan psikologis thriller yang terasa memuaskan dengan intensitas cerita yang sangat dinamis. Sajian sinematografi yang diberikan juga sangat efisien dan tidak membosankan walau berlokasi di satu ruangan. Ya, walaupun ada beberapa hal yang masih belum jelas kayak nasib wanita yang bernama Megan atau Britney, kemungkinan dia itu korban penculikan dan berakhir dimarinasi sama kayak Emmet. Lalu satu hal lagi yang agak aneh itu endingnya malah ketemu alien tuh agak gimana gitu. Ya, untuk skor pribadi gue kasih film ini skor 8 dari 10. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.